Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Rudiansah dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan membawakan how to keep our kidneys still healthy. Jadi bagaimana agar kita menjaga ginjal kita tetap sehat. Nah, kita tahu dulu apa itu penyakit ginjal kronik. Jadi penyakit ginjal kronik itu didasari adanya penurunan fungsi ginjal dan atau adanya kerusakan struktur ginjal yang sudah terjadi 3 bulan atau lebih. Selain itu ada kriteria selanjutnya, yaitu terjadinya kerusakan ginjal 1 atau lebih, yaitu adanya kebocoran albuminuria, jadi ada albumin di urin yang melebihi 30 mg per 24 jam, atau albumin kreatinin rasio lebih dari 30 juga, ya. Selain itu ada kelainan dari sedimen urin dan kelainan elektrolit serta kelainan akibat tubular lainnya. Kemudian apabila ditemukan adanya suatu kelainan secara histologi dan juga kelainan struktur yang terdeteksi dengan pencitraan atau pemeriksaan penunjang lainnya seperti USG, ronsen torak dan lain sebagainya. Dan orang itu pernah melakukan cangkok ginjal atau transplantasi ginjal. Kemudian terjadi penurunan laju filtrasi glomerulus, yaitu kurang dari 60 ml per menit per 1,73 meter square. Ini merupakan kategori laju filtrasi glomerulus G3A sampai G5, ya. Nah, apa itu penyakit ginjal kronik? Yaitu suatu penyakit yang terjadinya secara kronis yang berkelanjutan perlahan-lahan terjadi gangguan atau penurunan fungsi ginjal. Kemudian ada gejala-gejala, ya, di mana di sini biasanya kencingnya terganggu atau juga sering bengkak-bengkak atau mungkin juga rasa tidak nyaman, ya, rasa oleng dan sebagainya. Dan ya, perlu kita perhatikan kadang-kadang bisa juga menyerupai seperti keluhan-keluhan yang disebabkan oleh kencing manis atau darah tinggi, tekanan darah tinggi atau hipertensi, atau juga adanya peradangan-peradangan dari ginjal. Nah, kemudian kita harus ingat bahwa apabila sudah terjadi gangguan ginjal ini dan terjadi penyakit ginjal kronik, ginjalnya tidak bisa bekerja lagi, maka kita harus menyatakan kepada mereka untuk menjalani hemodialisis atau cuci darah, di mana tujuannya adalah untuk menggantikan fungsi ginjal yang ada. Ini dalam rangka untuk menurunkan atau mencegah, mengurangi terjadi komplikasi-komplikasi lainnya. Penyebab penyakit ginjal sendiri yang terbanyak itu adalah darah tinggi, ya. Jadi di Indonesia itu paling banyak darah tinggi sekitar 36%. Berikutnya adalah kencing manis. Ini kencing manis, ya. Sekitar 28%. Nah, dari total ini semua penyakit 2 ini memang yang penyebab terbesar terjadinya gagal ginjal. Jadi perlu harus diperhatikan apabila sudah mengidap darah tinggi, mengidap kencing manis, maka harus dikontrol. Obat diminum terus, tidak boleh putus. Karena apa? Karena tadi kita tahu penyebab kerusakan ginjal itu adalah 2 ini tadi. Dan jangan salah, kalau kita minum obat, kita takut ginjalnya rusak. Tidak. Justru sebaliknya, kalau kita tidak minum obat, maka ginjalnya rusak akibat penyakit-penyakit yang tidak terkontrol ini tadi. Secara epidemiologi, di Indonesian Renal Registry itu kita lihat bahwa prevalensinya di Kalimantan Selatan termasuk penyumbang pasien baru yang melakukan cuci darah terbanyak jika dibandingkan provinsi lain di Pulau Kalimantan, yaitu 132.142 prevalensinya. Sedangkan insidensinya adalah 66.433 dengan usia terbanyak yaitu 45 sampai 64 tahun. Ini merupakan adalah usia produktif. Nah, faktor-faktor risiko terjadinya tadi sudah saya jelaskan. Yang paling
kita lihat adalah dua penyakit pertama, yaitu kencing manis dan darah tinggi ya. Jadi kencing manis ini penyebab kedua, kencing darah tinggi justru penyebab pertama. Nah, kemudian ada penyakit lain, yaitu penyakit autoimun, kemudian infeksi saluran kencing, batu saluran kencing, dan riwayat penyakit ginjal kronik di keluarganya, sehingga orang tersebut mempunyai resiko juga terkena penyakit ginjal kronik tadi. Kemudian ada faktor sosiodemografi. Apa itu? Yaitu tentang pendidikan yang rendah, pendapatannya rendah, dan usia. Usia ini nggak bisa diganggu gugat ya. Kenapa saya katakan itu tadi? Karena orang yang punya pendidikan rendah, dia tidak tahu bagaimana menjaga agar ginjalnya tetap sehat. Dia tidak pernah kontrol, tidak pernah menjaga kalau punya tekanan darah tinggi atau punya kencing manis. Kemudian pendapatan rendah, dia tidak ada atau tidak berani untuk memeriksakan diri ke laboratorium, ke dokter sebagainya, karena memikirkan biaya tadi. Sedangkan kalau faktor umur itu memang tidak bisa dirubah-rubah. Nah, tanda gejala-gejala yang ada sebagian besar adalah tidak bergejala. Ya, ingat, tidak bergejala. Tapi kalau sudah berat, maka ada gejalanya, yaitu nafsu makan sudah mulai menurun, adanya mual dan muntah ya, terus lemah, lesu, mudah lelah, terus kadang-kadang wajahnya sudah bengkak karena air tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal, air kencingnya sudah terjadi berkurang, dan seluruh tubuh biasanya sudah mulai bengkak dan terasa gatal-gatal. Kenapa? Karena racun atau sampah yang harusnya dibuang seperti urium itu tidak terbuang, itu yang menyebabkan rasa gatal. Dan karena gangguan ginjal tadi, maka kencingnya pun sudah berkurang, maka tertimbun air dan dia bengkak tadi. Jadi sebaiknya bagi mereka-mereka masyarakat, deteksi dini dan gejala itu sangat-sangat penting sekali. Yaitu pertama adalah cek tekanan darah kita rutin, minimal mungkin sebulan sekali, setengah tahun sekali ya, minimal 1 tahun sekali kita mencek itu tadi. Kemudian kita cekkan juga gula darah. Jadi kalau misalnya dia punya kencing manis, maka ketahuan lebih cepat dan segera diobati sehingga tidak terjadi komplikasi kerusakan ginjal tadi. Dan cek urin ini adalah pemeriksaan yang paling sederhana. Hanya memerlukan stick saja bisa, yang harganya kurang lebih sekitar 1.000 sampai 1.500 rupiah. Atau memeriksakan ke laboratorium yang juga tidak terlalu mahal. Mungkin bagi mereka yang ada uangnya sekitar antara 10.000 sampai 20.000 ya. Dan cek darah bisa saja ini diperiksakan untuk mengetahui fungsi ginjal kita, yaitu pemeriksaan urium, kreatinin, atau laju filtrasi glomerulus. Nah, cara pencegahannya adalah berdasarkan konsensus dari dialisis penepri pada Bappedoman, upaya memperlambat penurunan fungsi ginjal yang disebabkan karena kondisi-kondisi penyakit tertentu, yaitu pencegahan progresivitas penyakit ginjal. Apa saja? Yaitu pertama adalah edukasi, kemudian edukasi tentang penyakit-penyakit ya, dalam hal ini adalah penyakit pasien itu sendiri. Misalnya dia mengidap penyakit-penyakit kronis seperti kencing manis dan punya juga darah tinggi, itu bisa kita obatin untuk mencegah terjadinya kerusakan ginjal akibat penyakit tersebut. Nah, pada pasien dengan GFR atau laju filtrasi glomerulus yang kurang 30, maka perlu dilakukan pemeriksaan GFR yang rutin, yaitu hampir setiap bulan ya. Dan keadaan ini kita bisa kasih tahu perlu dilakukan terapi pengganti ginjal pada akhirnya. Nah, kita harus disiapkan dulu di pasien-pasien tersebut. Kemudian yang kedua adalah modifikasi gaya hidup, bagaimana dia tetap bugar dan aktif, dan bagaimana pengaturan dietnya. Nah, cara pencegahan modifikasi gaya hidup tadi yaitu bagaimana kita mengontrol tekanan darah kita ini ya. Di sini kita paling penting sekali ini saya bingkai ini. Pertama, kontrol tekanan darah. Jadi kalau punya tekanan darah tinggi, sebaiknya diterapi, diobatin. Jangan kebalik, bahwa orang yang banyak minum obat karena obat darah tinggi ini makanya ginjalnya rusak. Justru terbalik, dia yang tidak minum obat darah tinggi
darah tingginya tidak terkontrol, maka ginjalnya akan cepat berusak lebih duluan. Yang kedua adalah kencing manis, sama juga jaga ya, kita kontrol dengan obat-obatan. Nah, kemudian diet yang sehat. Diet yang sehat ini adalah diet yang tidak terlalu banyak sampah-sampah yang menyebabkan ginjal bekerja lebih berat. Kemudian tolong dihindari penggunaan tembakau. Jadi jangan merokok ya. Merokok tidak baik. Kemudian bagaimana aktivitas fisiknya? Olahraga yang cukup ya, tidak berlebihan tapi juga tidak diam saja atau kurang gerak ya, itu juga mengurangi kesehatan kita. Karena kelancaran dari pembuluh darah, aliran darah itu akan terganggu karena kita tidak banyak bergerak. Nah, yang terakhir di sini adalah kegemukan, obesitas, itu juga berpengaruh. Pemeriksaan tekanan darah dan bagaimana kita mengendalikan itu ternyata memang sangat-sangat penting sekali, di mana di sini bahwa menurut American Heart Association dan American College of Cardiology itu ada pedoman bahwa tekanan darah tinggi disarankan bahwa tidak boleh tinggi, tidak boleh lebih dari 130/80. Dan ini bisa kita berikan dengan cara gaya hidup yang sehat atau minum obat-obatan. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak semua organisasi kesehatan di seluruh dunia itu mengadopsi rekomendasi tadi di atas. Tapi semua juga tergantung dari dokter setempat yang menyatakan apakah tekanan darahnya harus sampai segini atau sampai segitu, itu menyesuaikan. Karena apabila dia sebelumnya tekanan darahnya tinggi sekali, anggap aja 180, tidak mungkin dia drastis langsung diturunkan menjadi 130 ya. Mungkin bertahap 160, dalam beberapa bulan 150, 140, 130. Karena naiknya juga bertahap. Kemudian pemeriksaan kadar gula dan juga bagaimana mengendalikan kadar gula tersebut. Jadi sekitar setengah dari orang yang menderita diabetes tidak tahu kalau mereka DM. Artinya 50% orang yang kena DM itu tidak tahu kalau dia itu sedang sakit DM atau kencing manis, diabetes mellitus. Jadi perlu mereka itu untuk melakukan secara rutin untuk mengetahui kadar gula di dalam tubuhnya, yaitu kadar gula puasa dan kadar gula 2 jam setelah makan. Itu sangat penting. Atau kalau yang lebih canggih sedikit, dilakukan pemeriksaan HbA1c. Jadi sekitar setengah orang yang menderita diabetes mengalami terjadinya kerusakan ginjal. Tapi hal ini dapat kita cegah dan kita batasi jika kadar gulanya bisa kita kontrol secara teratur dengan cara pemeriksaan gula darah. Nah, menurut panduan tentang pasien-pasien gagal ginjal kronik pada stadium awal sampai stadium tahap hampir akhir, jadi stadium 1 sampai 4, itu dikeluarkan oleh National Kidney Foundation 2014 bahwa nutrisi yang baik itu sangat penting untuk pasien penyakit ginjal kronik. Dan perencanaan makanan yang baik itu memenuhi kebutuhan protein, kalori, vitamin, dan mineral yang cukup. Kemudian asupan garamnya dikurangi, ya, asin-asin. Asupan natrium disarankan itu adalah 5-6 gram per hari, itu paling tinggi. Sebaiknya kalau bisa 2,5 ke bawah, ya. Untuk mengurangi asupan garam tadi, cobalah batasi makanan-makanan olahan. Dan kalau sudah makan makanan olahan tadi dimakan, jangan lagi ditambahi garam di makanan tersebut, ya. No salt. Kemudian cara pencegahan lain untuk diet ini adalah bahwa pada orang dewasa dengan penyakit ginjal stadium 1-4 tadi juga mengurangi makanan yang bisa berakhir dalam bentuk asam atau net acid production atau NAP. Di sini terjadi dengan cara meningkatkan asupan buah-buahan dan sayur-sayuran untuk mengurangi laju penurunan fungsi ginjal residual. Nah, ini dalam konteks pasien tersebut ginjalnya masih relatif baik, tapi kalau sudah ginjalnya rusak dan dia tidak bisa membuang kalium, sedangkan buah-buahan, sayuran itu banyak kaliumnya, maka memang dibatasi. Jadi ada dua ya di sini ya. Di sisi lain pada saat masih sehat, itu dianjurkan untuk mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran
untuk mengurangi produksi akhir asam tadi. Selain itu, pada orang dewasa dengan PGK stadium 1 dan 5 atau CKD stadium 1 sampai 5 itu disiapkan suplemen asam folat, vitamin B12 dan B kompleks, di mana vitamin D, suplemen vitamin C sendiri 90 mg per hari untuk laki-laki dan 75 gram per hari untuk wanita, itu sangat efektif dalam rangka memperlambat kerusakan ginjal yang sudah terjadi tadi. Sedangkan pada orang-orang dewasa dengan CKD stadium 3 dan 4 yang tidak mengkonsumsi analog vitamin D aktif, disarankan agar asupan kalsium totalnya 800 sampai 1000 mg per hari untuk menjaga keseimbangan dari kalsium netral. Sekarang minum air bagaimana? Orang bilang kalau menjaga ginjal supaya ginjalnya tetap sehat, maka banyak-banyaklah minum. Tapi kalau mereka yang sudah terjadi ginjalnya rusak, tidak bisa membuang ngecik, maka minumnya harus dibatasi. Nah, ini harus perhatikan ya. Jadi kadar minum tadi tergantung kondisi orang tadi, pasien tadi. Kalau dia masih dalam kondisinya sehat, masih air kencingnya masih cukup banyak, maka tetap diberikan minum yang cukup. Berapa kecukupan sehari? Rata-rata sekitar 1,5 liter sampai 2,5 liter. Itu kisarannya, sesuai dengan berat badan, ukuran tubuh, atau luas permukaan tubuh. Ya, kita ambil tengah-tengahnya sekitar 2 liter per hari untuk orang sehat dengan kondisi iklim yang sedang, artinya tidak panas dan tidak terlalu dingin. Kalau dia terlalu panas berarti banyak keluar keringat, maka airnya juga harus ditambah dan lebih banyak. Dan orang tuh lebih besar berat badannya, maka minumnya jauh lebih banyak lagi kebutuhannya. Tingkat asupan cairan yang tepat untuk setiap orang itu tergantung dari faktor-faktor tadi, termasuk dia olahraga. Kalau dia banyak berolahraga, banyak berkeringat, maka air yang keluar juga banyak, maka asupannya juga jauh lebih banyak. Dan kondisi kesehatannya, serta apakah orang tersebut, khususnya wanita, sedang kondisi hamil atau menyusui. Otomatis kebutuhan cairannya jauh lebih banyak daripada orang yang tidak hamil atau tidak menyusui. Kemudian dilarang merokok. Jangan merokok, karena merokok itu memperlambat aliran darah di ginjal ya. Ketika lebih sedikit darah mencapai ke ginjal itu tadi, itu dapat menurunkan kemampuan mereka untuk berfungsi secara normal. Artinya rokok harus dihindari. Merokok sendiri itu juga meningkatkan resiko kanker ginjal sekitar 50%. Ya kan, tinggi ya. Oke. Kemudian ada obat-obatan tertentu. Banyak orang menyatakan bahwa jangan banyak-banyak minum obat, nanti ginjalnya rusak. Jangan minum obat darah tinggi, nanti ginjal rusak. Salah. Hanya obat-obat tertentu yang bisa menyebabkan ginjal itu rusak. Salah satunya adalah obat-obat pereda nyeri, pengurang sakit, anti radang. Ini anti radang nih yang diminum tapi rutin ya. Kalau minum sekali 2 kali ya nggak apa-apa. Ingat, orang sakit pinggang, pegel linu, encok, badan capek dan sebagainya, terus minum obat badannya kuat lagi, sehat, anti nyeri dan sebagainya. Dia tidak tahu bahwa obat yang dikonsumsi tadi ternyata bisa merusak ginjal ya, yang di pasaran-pasaran itu. Jadi harus konsultasi untuk pemberian obat-obat tersebut. Khususnya obat-obat yang dikonsumsi secara rutin. Ya, obat nyeri, anti radang misalnya seperti ibuprofen, anadiklofenak dan sebagainya ya. Itu ternyata membahayakan ginjal karena sifatnya nefrotoksik, beracun untuk ginjal. Jika Anda memiliki penyakit ginjal atau penurunan fungsi ginjal, maka minum obat-obatan tersebut juga membahayakan ginjalnya, sehingga perlu konsultasi berapa besar obat yang dikonsumsi tadi, dosisnya, berapa kalinya ya, dan mana yang lebih aman jenisnya. Dan kita tahu dalam rangka untuk menjaga ginjal tetap sehat, hanya satu yang perlu diperhatikan, yaitu gaya hidup sehat. Apa itu? Istirahat yang cukup dan teratur. Perbanyak minum ya, minumnya diperbanyak, tidak begadang ya, ini sama dengan tadi, cukup istirahat dan tidur. Terus kalau stres,
Jangan sampai stres, dikelola stresnya. Santai, santuy, banyak bergembira. Rajin olahraga, ya. Olahraga 5 kali sehari cukup ya. Kalau misalnya berlebihan juga tidak baik, kalau kurangnya ya 3 kali seminggu. 5 kali seminggu, mohon maaf, bukan 5 kali sehari. 5 kali seminggu, 5 hari, atau 3 lah minimal. Itu bisa menjaga, meningkatkan endurance atau daya tahan tubuh. Kemudian menjaga kebersihan, berhenti atau tidak merokok lagi. Pilih makanan yang tepat, yang bergizi dan sehat. Dan semua ini kita jalankan, maka kita akan menjaga tubuh kita tetap sehat, termasuk ginjal kita. Dan juga di dalam kondisi pandemi ini tetap kita menjaga protokol kesehatan supaya kita terjaga dari virus corona atau COVID-19, dan kita pun tidak terjadi sakit lainnya termasuk penyakit ginjal. Bisa disebabkan oleh infeksi virus corona atau COVID-19. Siapa saja yang harus dicek? Jadi Anda perhatikan, cek fungsi ginjal secara teratur bila Anda punya kencing manis, ya, punya darah tinggi, punya penyakit kardiovaskuler, punya kegemukan, obesitas, ada riwayat keluarga yang memang memiliki penyakit ginjal. Kemudian sering mengkonsumsi obat-obat sembarangan. Di warung-warung beli, sakit minum, sakit minum. Hampir setiap hari minum obat, ya. Itu perlu diperhatikan. Dan edukasi pada pasien-pasien penyakit ginjal kronis yang sudah penyakit ginjal kronis tapi belum menjalani hemodialisis atau cuci darah, maka pasien penyakit ginjal dan keluarga tersebut harus mendapat penjelasan yang lengkap, ya, mengenai perjalanan alamiah penyakit, kemudian resiko-resiko yang akan timbul di kemudian hari, termasuk terapi dialisis, ya, dan cangkok atau transplantasi. Terapi pengganti ginjal ini merupakan terapi yang dilakukan secara terus-menerus, bukan menyembuhkan ginjalnya, tapi menggantikan fungsi ginjal. Karena itu, pasien-pasien tersebut perlu melakukan persiapan penyesuaian diri terhadap kondisi ini. Jadi jangan berpikir bahwa setelah cuci nanti saya sembuh, saya perlu lagi, nggak perlu cuci lagi kapan? Saya cuma boleh nggak 1 kali? Enggak. Karena fungsi cuci darah atau hemodialisis tadi adalah menggantikan fungsi ginjal yang sudah tidak bisa bekerja. Tidak ada obatnya lagi karena ginjalnya sudah rusak. Nah, kemudian edukasi pradialisis ini berupa penjelasan mengenai riwayat alamiah penyakitnya tadi, baik itu perubahan diet, persiapan memasuki tahap gagal ginjal terminal sehingga menjalani hemodialisis atau cuci darah, dan perlunya pembuatan akses vaskuler atau aliran darah yang untuk ditusuk-tusuk dimasukkan keluar masuk darahnya tadi, jalan pintunya. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih dan semoga kita tetap sehat, khususnya dalam menjaga kesehatan ginjal kita, di mana di Hari Ginjal Sedunia ini kita memberikan warning, kita memberikan peringatan, kita memberikan penjelasan, edukasi kepada semua masyarakat agar waspada terhadap kesehatan ginjalnya. Jaga mulai sekarang karena mengobati jauh lebih mahal. Dan apabila terjadi kerusakan ginjal, maka tidak akan bisa kembali lagi membaik. Untuk itu, saya Muhammad Rudiansyah, mohon maaf apabila kurang lebihnya, dan terima kasih atas perhatiannya semua. Dan saya amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.